Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Ke Museum Dr. Sutomo atau Gedung Nasional Indonesia di Jalan Bututan. Nanti untuk perjalanannya jangan ngebut, kita santai aja karena ada yang bawa mobil dan mungkin banyak juga yang belum tahu. Jadi kita perjalanannya santai-santai saja. Oke? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Patriotisme yang saat ini sedang napak tilas di Gedung Nasional Indonesia yang mana menjadi tempat dari perjuangan dan pergerakan Dr. Sutomo, Dr. Mangunkusumo Kusumo dan yang lainnya. Alhamdulillah kita sudah sampai dan ini kita nanti juga akan berziarah sebentar ke makam Dr. Sutomo, kemudian nanti kita juga akan melihat di area pendopo dan Gedung Nasional Indonesia. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk untuk berziarah ke makamnya Dr. Sutomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di destinasi selanjutnya, yaitu Gedung Nasional Indonesia atau biasa disebut dengan Museum Dr. Sutomo. Di ruangan ini terdiri dari 2 lantai, lantai 1 dan lantai 2. Lantai 1 merupakan biografi beliau saat beliau belajar di Belanda, kemudian saat beliau menempuh studi untuk spesialis penyakit kulit. Baik, mari kita lihat semuanya. Baik, Dr. Sutomo itu mendirikan sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo pada tahun 1908 yang merupakan tonggak dari perjuangan pergerakan bangsa Indonesia saat itu. Beliau juga mendirikan surat kabar yang bernama Penyebar Semangat yang sampai saat ini masih masih berfungsi mengedarkan juga dan berbahasa Jawa. Jadi ini masih dilestarikan. Patriotisme apa yang bisa kita ambil? Nilai patriotismenya adalah meskipun kita menjadi seorang dokter, meskipun kita menjadi seorang insinyur atau apapun, jangan lupa terhadap pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Seorang Dr. Sutomo menekankan tentang pentingnya dalam kita bertoleransi antar suku, agama, ras, dan golongan. Yang mana di situ juga beliau cetuskan juga dalam banyak hal, termasuk juga dalam nilai-nilai keprofesionalan beliau. Baik, sekarang kita ada di lantai 2 dari Gedung Nasional Indonesia atau Museum Dr. Sutomo. Ya, ini adalah area profesi beliau sebagai seorang dokter. Nah, di sini kita bisa lihat dari replika alat yang beliau gunakan saat itu. Kemudian di sini ada tas yang asli dari beliau. Ini tas aslinya beliau yang digunakan untuk bekerja. Dan juga ada kumpulan jurnal-jurnal ilmiahnya beliau yang ditulis dalam bahasa Belanda saat itu yang menjadi rujukan kedokteran saat itu. Dan di sini juga ada foto yang dijelaskan saat beliau berada di Cilacap di Malang pada tahun 1934. Nah, ayo lanjut. Di sini juga ada pesan dari beliau. Ini pesan terakhir beliau: lanjutkan perjuangan sampai tercapai cita-cita kemuliaan bagi nusa dan bangsa. Bekerjalah terus untuk kemajuan pergerakan kita. Pergerakan bangsa kita masih harus berkembang, harus bersemi dan selalu maju. Bekerjalah dengan giat, dengan lebih giat dan kuat guna kemajuan pergerakan perjuangan kita, sehingga tercapai kemerdekaan dan kemuliaan bangsa. Sampaikanlah pesan saya ini kepada teman-teman yang tidak dapat mengunjungi saya kemari. Nah, pesan yang beliau sampaikan yang tertulis juga di sini, ini pesan yang umum adalah di Indonesia tempat kita, di sana tempat berjuang kita.
Di sana harus ditunjukkan keberanian, keperwiraan, dan kesatriaan kita, terutama sekali kecintaan kita kepada nusa dan bangsa. Marilah kita bekerja di sana, di tanah tumpah darah kita. Ini ditulis di batu prasasti di Ngepek, Nganjuk. Seperti itu. Terima kasih. Ya, di sini dijelaskan juga bahwasanya Dr. Sutomo menikah dengan Everdiana Broering pada tahun 1917, di mana istrinya adalah seorang berkewarganegaraan Belanda. Kemudian dari sini kita juga tahu bahwasanya meskipun Dr. Sutomo ini menempuh pendidikan di Belanda, beliau menikah dengan seorang perempuan Belanda, tapi jiwa nasionalismenya itu tetap ada, jiwa patriotismenya itu tetap ada. Nah, dari sini kita harus mengambil hikmahnya. Sebagaimanapun kita menjadi sekarang, sebagaimanapun kita bersekolah ke luar negeri, sebagaimanapun kita sekarang bekerja ikut orang luar negeri atau dimanapun, tapi tetap jiwa patriotisme kita itu adalah di Indonesia. Jadi jangan pernah membodohkan orang yang ada di Indonesia yang mungkin kurang atau benar. Justru dengan kita bisa bersekolah di luar negeri, kita bisa bekerja di luar negeri dengan baik, ya kita tarik, kita angkat derajat teman-teman kita yang masih membutuhkan bantuan kita. Nah, dari semangat pergerakan beliau, kemudian tujuan beliau, kita harusnya juga sadar dan paham mengenai hal tersebut. Alhamdulillah kunjungan di hari ini kita sudah banyak belajar, kita sudah lakukan dengan baik. Baik, kita sekarang pulang, kemudian kita nanti insya Allah sholat Jumat bagi yang melaksanakannya. Setelah itu sampai ketemu nanti di hari berikutnya untuk membuat laporan